Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Akan tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh, mendengar kabar ini melalui radio BBC. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia kekurangan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus memberitahu Tuan Tertua, terutama Bung Karno, agar memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soeharto untuk menyampaikan kabar saat ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Silakan duduk. Saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua para pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah bentukannya Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyat Indonesia, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, Bung. Kita seharusnya membicarakan hal ini di dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang mengurus tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bung. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang, sementara kita bisa memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, apa tindakanmu begitu melihat wanita dan anak-anak ketika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk berunding. Baik, kalau begitu kami mohon dukungan. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut.
Bagaimana, Bung? Para pemuda sudah terus-menerus menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setuju. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan pemuda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda dan pikirannya masih pendek. Kita harus memikirkan masa depan dan menyiapkannya dengan baik. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya jadi berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua ini sudah sepakat. Dengan demikian usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan yakni agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgih. Assalamualaikum, Bu. Ada apa saudara datang sepagi ini? Silakan. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman rakyat dan bangsa Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Ya, Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan mengantarmu ke tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bu. Apalagi hari sudah malam. Dan rakyat Jepang tidak mungkin membiarkan kita untuk membicarakannya sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwasanya kita sudah membicarakan dan merencanakan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti Diah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dan Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwah Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI.
Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Jenderal Jepang? Tenanglah. Kalian masuk terlebih dahulu. Kalian akan aman di sini. Baiklah, di ruangan mana kita akan menuliskan? Silakan masuk terlebih dahulu. Terima kasih Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian mengenai teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Ini Bung. Baiklah, dengan senang hati saya akan bacakan. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumus BPU PKI? Baiklah, lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lainnya? Bagaimana Bung, jika pada kalimat kedua teks proklamasi itu diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Itu lebih baik dan saya sangat setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena berkat jasa para pahlawan bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Baik, itu ide yang sangat bagus. Bagaimana yang lainnya? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence America? Maksud saya, teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Tunggu. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju ketika teks itu ditandatangani oleh PPKI. Mengapa Anda tidak setuju, Bung? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta? Apakah kalian setuju? Ya, saya setuju. Saya bersedia, tapi bagaimana dengan Bung Hatta? Baiklah, dengan senang hati. Baik jika Bung Hatta bersedia. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah, yakni kata tempo menjadi tempo, dan kata Jakarta 17-8-45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10:00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu sudah menemani aku di saat yang lelah ini dan menguras pikiranku. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana jalannya proklamasi untuk besok? Sudah Bu, jadi kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Soekarno. Bukankah kita tidak punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Oh iya Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang membuatnya saja? Tapi ibu tidak punya kain Pak. Hanya kain merah dan kain putih. Apa itu tidak apa?
tidak apa-apa, kita buat sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaga. Dan Ibu punya ide, bagaimana kita namakan bendera itu Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka Sangsaka dengan warna merah putih. Sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah Pak, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baik Ibu. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai simbol kejayaan bangsa. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami akan menjawabkan Anda. suasana pun menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semulai. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Soekarno Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.